Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas subbab kedua dari vektor, yaitu tentang metode analitis. Jadi, pertemuan sebelumnya kalian kan udah belajar tentang menentukan arah vektor menggunakan gambar atau metode grafis. Nah, pertemuan kali ini kita akan menentukan nilai dari suatu vektor dengan rumus atau metode analitis. Tapi sebelumnya kalian itu harus bisa dulu tentang trigonometri. Jadi trigonometri ini sebenarnya bab di matematika, cuman dipakai nih di fisika. Tapi di matematika ini belum dipelajari, jadi kita bahas sekilas dulu tentang trigonometri. Apa itu trigonometri? Intinya trigonometri itu perbandingan segitiga siku-siku. Misalnya ada segitiga siku-siku kayak gambar di samping. Sisinya itu ada ABC. Nah, sisi yang ini kita sebut sisi miring. Jadi sisi miring itu sisi yang ada di seberang sudut siku-siku. Berarti B ini sisi miring. Misalnya sudut segitiga yang bawah ini, sudutnya itu dinamakan theta. Nanti di trigonometri itu biasanya ditanyakannya sin, cos, tangen, dan lain-lainnya. Sekarang kita coba cari nilai sin. Jadi kan tadi trigonometri itu cuma perbandingan sisi-sisi dari segitiga siku-siku. Kalau sin itu perbandingan dari sisi depan dibagi miring atau disingkatnya tuh demi. Nah, depan siapa? Depan sudut tetanya. Kan ini sudut tetanya. Depannya itu berarti yang A ini. Gitu. Yang miring tadi, sisi miring itu yang B. Berarti kalau gitu, sin theta dari gambar di samping nilainya A per B. Selanjutnya, untuk menentukan nilai cos theta. Cos theta itu cuma perbandingan samping dibagi miring. Samping siapa? Samping tetanya. Ini theta, kan yang A mah depan, berarti yang C ini dia namanya sisi samping. Miringnya tetap yang B. Berarti samping per miring atau disingkatnya sami. Sa-nya itu berarti nilainya C, mi-nya itu yang B. Berarti C per B. Selanjutnya, tangen theta. Tangen itu perbandingan depan dibagi samping atau disingkatnya desa. Depan sudut theta tadi itu A, sampingnya. Sampingnya ini C. Berarti tangen theta itu sama dengan A per C. Selanjutnya ada lagi nih, ada kosekan. Kosek ditulisnya dari theta. Pokoknya kosekan itu kebalikannya dari sin. Kan sinnya itu A per B. Kosek itu berarti tinggal dibalik B per A. Selanjutnya ada sekan. Sekan itu kebalikannya dari cos. Cos itu C per B. Sekan itu berarti tinggal dibalik B per C. Terus ada kotangen. Kotangen itu kebalikannya dari tangen. Tangannya A per C berarti kotangannya C per A. Tapi untuk bab ini yang sering dipakainya itu yang sin sama cos. Contoh ada segitiga dengan sudut di bawahnya bagian sini 30 derajat. Nah, kalau di sini 30 derajat, panjang sisi-sisinya tuh di sini, di depannya pasti 1, di sampingnya akar 3, yang miringnya pasti 2. Sekarang kita coba cari nilai sin, cos, dan tangen dari 30 derajat. Sin 30 derajat. Sin itu kan demi. Depan 30 derajat, berapa? 1. Miringnya 2. Berarti sin 30 itu 1 per 2. Sekarang cos 30 derajat. Cos itu sami. Samping 30 derajat yaitu yang akar 3. Miringnya itu 2. Berarti akar 3 per 2. Atau biasa ditulisnya jadi setengah akar 3. Selanjutnya ada tangan 30. Tangan itu kan desa. Depan per samping. Depan 30 derajat itu 1. Sampingnya akar 3. Berarti jadi 1 per akar 3. Terus dirasionalkan jadi 1 per 3 akar 3. Nah, sekarang kan sudut di sini 30. Yang ini pasti 90 derajat. Berarti sudut yang di atas ini berapa? Ingat, jumlah sudut segitiga itu 180 derajat. Ini 90, ini 30, berarti yang ini pasti sisanya. Berarti nilainya 60 derajat. Sekarang kita coba cari nilai sin, cos, dan tan untuk 60 derajat. Sin 60, demi depan 60 derajat. Sekarang mah, ingat sudutnya 60, berarti depannya itu sekarang itu yang nilainya akar 3, miringnya tetap yang 2. Berarti si 60 itu akar 3 per 2 atau biasa ditulisnya setengah akar 3. Lanjut, cos 60. Cos itu sami. Samping. Ingat, sampingnya itu samping 60. Yaitu yang 1 per miring. Miringnya 2. Berarti cos 60 jadi 1 per 2. Kalau tangan itu desa. Depan per samping. Depan 60 itu akar 3.
sampingnya 1, berarti akar 3/1 atau akar 3. Sekarang kalau segitiganya itu diketahui sudut yang bawahnya 45 derajat. Kalau di sini 45 derajat, berarti perbandingan sisi-sisinya tuh ini jadi 1, yang samping 1, yang miring ini akar 2. Kita cari sin, cos, dan tan dari 45 derajat. Sin 45 yaitu demi, depan 45 yaitu 1. Miringnya akar 2, berarti 1 per akar 2, atau 1/2 kali akar 2 ini tuh dapat dari dirasionalkan. Selanjutnya cos 45. Cos itu sami, samping 45 nilainya 1, miringnya akar 2, berarti 1 per akar 2. Sama dengan 1/2 akar 2, berarti sama ya sin sama cos untuk 45, yaitu setengah akar 2. Sekarang buat tangen 45. Tangen itu desa, depan per samping. Depan dari 45 itu 1, sampingnya itu 1. 1/1 sama dengan 1. Hasil dari sudut 30, 45, 60 yang tadi kita tuliskan dalam tabel berikut. Nah, tapi di sini ada tambahannya, ada 0 derajat sama 90 derajat. Jadi, kalian bebas mau ngapalin dari gambar segitiga tadi atau dari tabel ini. Nah, sudutnya yang biasa keluar itu ada 0, 30, 45, 60, dan 90. Cara ngapalinnya gini kalau dari tabel. Kalau untuk nilai sin, kita lihat angka 0 sampai 1 itu kan dari kiri ke kanan ya. Nilainya itu berurut 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Kalau untuk cos, kebalikannya. 0 itu dimulainya dari kanan ke kiri. Tapi urutan angkanya itu sama. 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, sama 1. Kayak gitu. Kalau untuk nilai tangan itu kan sebenarnya bisa dicari dengan cara sin dibagi cos. Jadi sebenarnya tangan nggak usah dihafalin. Kalian cukup hafal sin sama cos, nanti hasilnya tinggal dibagi, dapatlah nilai tangan. Untuk bab ini yang paling sering keluar itu yang cos. Sin sama cos, terutama yang cos. Udah gini, kita lanjut ke bab vektornya tentang metode analitis. Jadi kan metode analitis itu buat menentukan nilai suatu vektor. Ada 2 cara ternyata. Pertama pakai cara rumus kosinus. Yang kedua ada dengan cara komponen vektor. Nah, cara kedua ini kita bahas minggu depan. Jadi untuk pertemuan kali ini cuma yang rumus aja. 1. Kalau vektornya itu segaris. Misalnya ada suatu vektor arahnya ke kanan. Namanya itu vektor F1. Terus ada vektor kedua. Sama-sama ke kanan tapi lebih panjang, namanya F2. Vektor totalnya atau resultan atau jumlahnya kalau searah kayak gini tinggal dijumlahkan. FR, F resultan sama dengan F1 ditambah F2. Sekarang kalau F1 arahnya ke kanan dan F2 ke kiri. Kalau berlawanan kayak gini berarti dikurangkan. Biasanya kanan dikurangi kiri. Berarti di sini F1 dikurangi F2. Metode yang kedua, kalau bentuk vektornya itu membentuk sudut sembarang. Jadi ada 2 vektor. Sama kayak tadi, cuman tadi mah 2 vektornya itu segaris, sekarang mah membentuk sudutnya itu sembarang. Misalnya F1 ke kanan, F2 agak nyerong, sehingga membentuk sudut theta kayak gini. Kan kalian udah belajar ya cara menggambar vektor resultannya. Yaitu tinggal gambar jajar genjang, cara cepatnya, terus tarik garis dari ujung sini ke sini. Nah, ini namanya FR, F resultannya. Gimana nih kalau nentuin nilai si FR ini berapa? Caranya tinggal pakai rumus ini. Rumus kosinus. FR sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 kali F2 dikali cos theta. Jadi F1-nya itu nilai F1 yang ininya, nanti diketahui pastinya. Terus F2 nilai vektor yang F2. Dan theta-nya itu sudut yang diapit antara F1 sama F2. Ngapalinnya gampang ya polanya. F1 kuadrat tambah F2 kuadrat ditambah 2F1 F2 cos theta. Yang ketiga, kalau vektornya membentuk siku-siku. Jadi sama ada 2 vektor F1 sama F2. F1 ke kanan, F2 ke atas. Di sini membentuk sudut siku-siku. Kalau cara menggambar resultannya masih ingat kan? Tinggal sebenarnya bisa ya F2-nya tuh dipindahin ke sini. Terus tarik dari titik paling awal ke titik paling akhir. Atau bisa cara cepatnya kalian gambar aja kotak pakai garis putus-putus. Tinggal tarik garis dari sini ke sini. Itu FR-nya.
Nah, gimana nih kalau nentuin nilainya? Kan tadi mah arahnya. Sebenarnya persamaannya sama kayak tadi yang sudut sembarang, yang ada cos tetanya. Cuman kan di sini kita tahu sudutnya itu membentuk sudut siku-siku. Siku-siku itu kan 90 derajat. Nah, kita masukin cos 90. Dari tabel bisa kalian lihat nilai cos 90 itu 0. Berarti 2F1 kali F2 kali 0. Hasilnya pasti 0. Berarti di sini bisa dicoret. Berarti nilai FR-nya adalah F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Ini buat yang siku-siku. Biar lebih paham, kita lanjut ke contoh soal. Dua vektor F1 dan F2 memiliki pangkal berimpit, berarti ujungnya tuh sama ekornya nempel, dan masing-masing memiliki besar 3 Newton dan 4 Newton. Sudut apit antara kedua vektor adalah 60 derajat. Tentukan A vektor resultan F1 ditambah F2 dan B vektor selisih F1 dikurangi F2. Kita gambarkan dulu biar kebayang. Kayak gini. Jadi ada dua vektor F1 ke kanan, F2 agak nyerong, sehingga membentuk sudut apit 60 derajat. Kita kerjakan yang A dulu. Tentukan vektor resultan F1 ditambah F2. Untuk gambar, cara menggambar vektor resultannya kan udah bisa ya di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita cari nilainya aja. Kira-kira kalau lihat gambar kayak gini, nentuinnya kita pakai rumus yang segaris, sudut sembarang, atau siku-siku? Tentu saja yang sudut sembarang. Berarti persamaannya juga pakai yang sudut sembarang yang ada cosnya itu. Yang kayak gini. Nah, karena sudutnya 60, langsung aja di sini diganti jadi cos 60. Untuk nilai cos 60 kalian lihat di tabel. Pokoknya kalau ada sin cos tangan kalian lihat tabel aja ya. Nah, sekarang F1-nya udah diketahui 3 Newton, F2-nya 4 Newton. Berarti tinggal dimasukkan. F1-nya berarti sini jadi 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 2 dikali 3 dikali 4 dikali cos 60 dari tabel itu nilainya setengah. Tinggal dihitung. 3 kuadrat 9 ditambah 4 kuadrat 16 ditambah ini kan 2-nya dicoret ya. 2 atas sama 2 bawah. Berarti sisa 3 kali 4 yaitu 12. Setelah dijumlahkan nilainya itu 37 pakai akar. Berarti F resultannya sama dengan 30 akar 37 Newton. Selanjutnya yang B. Kalau yang B itu ditanyanya selisih F1 dikurangi F2. Nggak usah bingung, caranya tuh sama, tinggal arah vektornya ada yang berubah. Kan tadi F1 itu kan arahnya ke kanan. Nah, sebelumnya F2 itu kan arahnya ke atas sini ya. Mengapit sudut 60 derajat. Sekarang mah dimintanya min F2. Ingat, kalau vektor negatif itu tinggal arahnya dibalik. Berarti yang asalnya F2 itu ke atas, sekarang jadi ke bawah sini. Nah, sudut yang diapitnya juga jadi berubah. Asalnya 60 derajat, sekarang menjadi sudut yang di sini ya. Kira-kira berapa besarnya? Nah, sudut dari sini ke sini itu kan 180. Berarti tinggal 180 kurangi 60, yaitu 120 derajat. Sekarang kita lihat bentuknya, bentuk vektornya. Apakah segaris, sudut sembarang, apa siku-siku? Yang pasti sudut sembarang. Berarti persamaannya sama kayak yang A tadi, yang ada cosnya. Cuman sekarang mah cosnya itu nilainya 120 derajat. Tapi di tabel itu kan nggak ada ya 120 derajat. Terus kalian juga belum belajar sudut berelasi. Jadi untuk sementara boleh pakai kalkulator dulu. Caranya kayak tadi, ngitungnya ya sama. F1-nya 3, F2-nya 4, tinggal dimasukkan. Jadi 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 2 kali 3 kali 4. Nah, nilai cos 120 itu negatif 1/2. Hasilnya jadi angkanya sama, cuman di sini tandanya jadi negatif. Nilainya jadi akar 13 Newton. Cukup sekian, semoga paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilai